Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kita kali ini. Topik yang akan saya sampaikan adalah mengenai hipotesis. Nah, maksud dari pertemuan kali ini adalah agar kita bisa semua memahami konsep uji hipotesis, pengertian dan prosedur uji hipotesis. Uji hipotesis untuk sebuah min populasi tunggal itu bagaimana? Uji hipotesis untuk beda antara dua min populasi, uji pair comparison, uji hipotesis untuk proporsi populasi tunggal, uji hipotesis untuk beda antara dua proporsi populasi, uji hipotesis untuk varian populasi tunggal, hipotesis untuk rasio antara dua varian populasi. Nah, pernyataan dari hipotesis statistik itu merupakan dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Dan hipotesis ini perlu diuji karena masih merupakan dugaan. Dan itu berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis di dalam penelitian Anda nantinya. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi, namun itu tidak mungkin karena waktu, biaya, dan tidak semua kita bisa menyaring semua populasi. Ada batasan-batasannya. Nah, bagaimana jika hipotesis itu tidak cukup bukti? Bagaimana kita menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar? Nah, penolakan suatu hipotesis itu terjadi karena tidak cukup bukti bisa terjadi. Namun hipotesis juga bisa diterima dan bukan karena hipotesis itu juga karena salah misalnya. Langkah pertama adalah membuat hipotesis awal yang diharapkan ditolak tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya nanti dapat diterima. Contoh bisa Anda lihat di dalam modul yang setelah saya berikan. Ya, lebih lanjutnya. Anda tentukan hipotesis awalnya, ya. Kemudian ada juga hipotesis statistik di sini, ya, ada contohnya. Nah, di dalam menetapkan hipotesis ada dua kemungkinan kesalahan. Type 1 error atau jenis pertama bisa saja terjadi. Anda bisa menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Type 2 error, jika terjadi Anda menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Prosedur uji hipotesis seperti yang saya sampaikan tadi, Anda harus menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya apa? H1 misalnya. Terus bagaimana pemilihan tingkat kepentingan, level of signifikannya bagaimana? Ya, sehingga Anda bisa menentukan kesalahan type 1-nya. Lalu Anda buat decision rule-nya, penyataan aturan keputusan, perhitungan nilai P berdasarkan pada data sampel yang Anda buat. Lalu Anda bisa mengambil keputusan secara statistik. Jadi Anda bisa mengambil atau menarik kesimpulan. Latihan bisa Anda lihat lebih detail di dalam modul, sehingga bisa membantu pemahaman dari apa yang saya sampaikan dan teori yang saya sampaikan kali ini. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda menerima hipotesis nul atau hipotesis awal itu benar? Ya. Bagaimana kalau Anda menolak hipotesis yang salah? Maka keputusan akan benar. Sebaliknya, keputusan menerima nul yang salah atau menolak nul yang benar, maka keputusan bisa salah atau kesalahan atau error. Ya. Ada dua jenis kesalahan di dalam pengambilan keputusan terhadap hipotesis. Satu, penolakan hipotesis nul atau H0 yang benar. Dua, penerimaan hipotesis nul atau H0 yang salah. Prinsip dari pengujian hipotesis yang baik meminimalkan nilai alfa dan beta. Di dalam pertemuan ini kita juga akan membahas, terutama di modul, arah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu ada yang sifatnya satu arah, ada yang sifatnya dua arah. Ya, uji satu arah kondisinya bagaimana, itu bisa Anda lihat lebih detailnya pada modul. Bagaimana proses penulisannya, ditulis dalam bentuk persamaan, ya Anda bisa lihat. Tes hipotesis harga rata-rata juga dibahas di dalam modul tersebut. Bagaimana uji satu arah terjadi, ya, itu dibahas. Bagaimana proses pengujiannya dan cara pengambilan kesimpulannya. Di sini pengambilan kesimpulan berdasarkan pada pengujian dan kriteria pengujian. Kita yang menentukan H0 diterima atau ditolak. Ya, pastikan Anda memahami contoh dan latihan yang diberikan di dalam pertemuan ini.
Kemudian kita juga membahas pernyataan hipotesis nul dan hipotesis alternatif di dalam pertemuan ini. Bagaimana uji dua arah, ya, langkah-langkah pengerjaan uji hipotesis, ya. Bagaimana pemilihan tingkat kepentingan atau level of significance alpha, ya, di mana level of significance itu menyatakan satu tingkat resiko melakukan kesalahan dengan menolak hipotesis nol. Bagaimana penyataan aturan keputusan atau decision rule. Suatu nilai P didefinisikan sebagai nilai tingkat kepentingan yang teramati yang merupakan nilai tingkat signifikan terkecil di mana hipotesis nol akan ditolak apabila suatu prosedur pengujian hipotesis tertentu pada data yang sampel yang sedang diuji. Kita juga membahas mengenai uji hipotesis dengan min tunggal, ya. Ini ada dua jenis di dalam pengujian ini, yaitu yang two-tail test. Jadi ada dua belalai atau satu ujung belalai, one-tail test, ya. Nah, uji dua ujung two-tail test itu, ya, juga dibahas di dalam modul ini. Ya, pastikan Anda bisa melihat dan menggunakan hasil output SPSS pada contoh tersebut, ya. Bagaimana statistik inferensi uji hipotesis pada sampel ganda, ya. Uji T pasangan digunakan di sini untuk populasi saling bergantung. Kemudian Anda bisa lihat bagaimana peran dari SPSS pada contoh yang diberikan dan bagaimana proses pengambil kesimpulan bisa Anda lihat pada latihan yang diberikan di dalam modul. Ya, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai uji T untuk populasi yang saling bebas atau independen. Nah, hal ini bisa terjadi jika sampel yang diambil dari kedua populasi yang saling bebas dan berdistribusi normal. Ukuran kedua sampel kurang dari 30, ya. Bagaimana prosedur uji hipotesisnya, ya, bisa Anda lihat di dalam modul yang telah saya berikan. Demikian, ya, materi pada modul-modul ini juga dilampirkan dengan latihan-latihan, ya. Silakan Anda pelajari. Dan jika Anda memerlukan bantuan saya, Anda bisa menghubungi lewat email yang saya lampirkan di dalam sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.